Nah, maksudnya Lindia nih Mayun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji kali syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatnya, dengan kudratnya, kita semua alhamdulillah bisa melaksanakan ibadah sholat maghrib berjamaah. Dan alhamdulillah Allah menakdirkan untuk meneruskan ibadah kita, yaitu melaksanakan ta'lim. Semoga amal ibu dan bapak semuanya termasuk amal soleh, amal yang makbul, yang diterima oleh Allah. Amin Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa Nabiyana, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikut keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita semua. Semoga kita terpilih sebagai salah satu umat yang akan mendapatkan syafaatul uzma nanti. Amin Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Ibu dan bapak, kaum muslimin wal muslimat yang saya banggakan, yang saya hormati, wabil khusus DKM Masjid Al-Ari, Bapak RW dan staf-stafnya, dan ibu dan bapak semuanya. Semoga kita semua diberikan umur yang berkah, rezeki yang berkah, kehidupan yang berkah, anak-anak kita juga berkah, semuanya kita husnul khotimah. Amin Allahumma ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Ibu bapak hadirin kaum muslimin sidang ta'lim pada maghrib rahimakumullah. Kemarin kita membicarakan Rabbil alamin ya, Ar-Rahmanir Rahim. Setelah alhamdulillahirabbil alamin, kita bertemu lagi dengan redaksi kalimat Ar-Rahmanir Rahim ya. Di dalam ayat ini, ayat Al-Fatihah, surat Al-Fatihah ayat 2, ayat 3 ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang kembali kata Ar-Rahmanir Rahim ya. Padahal Allah sudah menyampaikan di dalam Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin ini ada beberapa rahasia ya, kenapa Allah mengulang lagi kata Ar-Rahmanir Rahim. Ini yang pertama
Yang pertama, bahwa menunjukkan anna tasmiyata laisat minal fatihati. Sesungguhnya ini menunjukkan bahwa bismillah ini laisat minal fatihati, tidak termasuk dari surat Al-Fatihah. Maka walaupun Allah sudah mengatakan di dalam Bismillahirrahmanirrahim ada kata Ar-Rahmanirrahim, kemudian Alhamdulillahirabbil alamin, dan Allah mengatakan lagi Ar-Rahmanirrahim. Ini bukan mengulang-ulang, ya, karena di dalam Bismillah itu, karena Bismillahirrahmanirrahim itu bukan salah satu ayat dari Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim itu Quran, tapi tidak satu paket diturunkan dengan Fatihah. Maka wajar di dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim ada yang disatukan dengan Fatihah, ada yang tidak. Karena Bismillah itu bukan salah satu ayat dari surat Al-Fatihah. Makanya ini menunjukkan Allah bukan mengulang, tapi Allah punya tujuan, ya. Tujuannya apa? Yang pertama, tujuannya annahu nadbul ibadi ila kasratil dzikri fa inna min alamati hubbillah hubbu dzikrillah. Ini merupakan salah satu untuk membuktikan bahwa kita kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sering menyebutkan asma Allah, itu tanda bahwa kita cinta kepada Allah. Di dalam hadis dikatakan, man ahabba syai'an, barang siapa orang yang mencintai sesuatu, maka orang itu akan banyak menceritakannya, ya. Dalam hadis yang lain dikatakan, man ahabba syai'an faqad katsura dzikruhu. Barang siapa orang yang mencintai sesuatu, maka orang itu akan banyak membicarakan. Kalau kita cinta Allah, berarti kita ini akan banyak menyebut siapa? Allah. Karena kecintaannya kepada Allah disimpan di atas kecintaannya segala-galanya, maka ketika kita ini satu saat kita menyebut Allah atau menyebut asma-asma Allah Subhanahu wa ta'ala, sifat-sifatnya Allah yang 99 pada umumnya, yang khususnya Ar-Rahmanir-Rahim. Jadi kalau kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin Ar-Rahmanir-Rahim, nah ini kita sudah banyak menyebut asma Allah. Berarti kita mengulang-ulang atau sering kali kita menyebut asma Allah, ini satu tanda orang cinta kepada Allah. Jangan bohong kita. Ibu cinta kepada Allah, cinta. Suka menceritakan asma Allah, tidak bohong. Kalau betul-betul ibu cinta kepada Allah, sering ibu bahkan bukan hanya ratus kali zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidak ada kata diselap-selip ibu Allah, subhanallah, astagfirullah. Itu mengingat Allah semuanya, Pak. Ya. Di hati kita kan ada zikir zahar, ada khafif. Kita sedang ngobrol juga hatinya apa? Allah, 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 Allah. Kita sedang jalan juga hatinya Allah, Allah, Allah. Bahkan kita lagi ta'lim hatinya Allah, ngajarin ke Allah. Sok segala apa urusan kalau sudah mendekat merapat kepada Allah, insya Allah Allah akan memperhatikan orang itu.
Kalau kita merapat tiap saat, merapat tiap waktu, hanya Allah lah yang ada di bibir kita, hanya Allah lah yang ada di dalam hati kita, maka insya Allah Allah akan secepatnya menolong kita. Allah akan memperhatikan ibu, Allah akan memperhatikan keinginan kita apa, keinginan ibu sekarang apa, keinginan bapak sekarang, Allah akan memperhatikan. Kenapa? Karena kita cintanya kepada Allah betul-betul lahir sampai mati. Allah tidak bisa dibohongin, ya, nggak akan bisa dibohongin Pak Allah itu. Kenapa kita ini dibiarkan sama Allah? Allah tidak akan bisa, karena kamu ini jauh dengan Allah. Walaupun memang penampilan cara seperti dekat dengan Allah, tetapi hatimu, langkahmu, akhlakmu, keputusanmu jauh dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajar Allah membiarkan kita, melur kita ini, istilah kita diabur, nggak dibimbing sama Allah, nggak diperhatikan sama Allah, ya. Makanya kita semua kalau ingin dinomerwahidkan oleh Allah, ingin dinomorsatukan oleh Allah, kita juga harus menomorsatukan Allah, menomerwahidkan perintah Allah. Kalau kita banyak masalah, kalau kita banyak keperluan, seandainya kita keperluan kita ini bersamaan dengan kewajiban yang Allah perintahkan, dulukan keperluan dan kewajiban dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ketika Allahu Akbar, hayya 'alas shalah, berangkat sholat di awal waktu. Kita memperhatikan, menomorsatukan perintah Allah. Ini perintah Allah, bukan perintah manusia. Ini undangan Allah, bukan undangan manusia. Nah, karena undangan Allah, karena perintah Allah, siap kapanpun, dimanapun situasi, lagi situasi apapun, siap menghadirinya, siap datangnya. Itu insya Allah akan diperhatikan oleh Allah, ya. Kalau seandainya kita ini selama kita tidak menomerwahidkan Allah, selama kita mengabaikan perintah Allah, melalaikan perintah Allah, selama itu pula Allah juga akan sama seperti halnya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama, ya. Yang pertama adalah orang supaya ini membuktikan Allah menutur kata Ar-Rahmanir-Rahim ini tujuannya supaya yang membaca ini sering mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang ketiga, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala itu mengulangi atau mentikror, mengulangi kata Ar-Rahmanir-Rahim setelah bismillah juga bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanir-Rahim. Ini membuktikan, ya, atau menjaga hati seseorang, jangan sampai orang itu menyangka kepada Allah bahwa Allah ini tidak pemurah, tidak penyayang, ya. Bahwa manusia ini kadang-kadang di dalam hatinya, oh Allah ini tidak maha rahman, Allah ini tidak maha penyayang. Kenapa begitu? Karena awalnya ada Rabbil Alamin. Allah itu yang maha mengatur, Allah itu yang maha merajai. Artinya kehidupan di muka bumi ini diatur sama Allah. Ada hukum haram, ada hukum halal dan lain sebagainya. Maka ini aturan Allah. Nah, ketika menjabarkan aturan Allah, mungkin ada segelintir manusia di dalam hatinya, oh Allah ini tega banget, oh Allah ini kejam, bikin aturan seperti ini, kalau yang melarang aturan mendapatkan siksa. Ini kayaknya kayak kejam Allah ini. Penjabaran Rabbil Alamin.
Yang melanggar aturan dapat neraka. Yang melanggar yang mendapatkan yang melakukan sebagaimana perintah Allah dapat surga. Oh benar, ini kejam banget Allah, ini zalim. Nah ini mungkin ada sebagian, kata ahli tafsir. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala takut ada orang menyangka bahwa Allah ini tidak sayang, ya. Bikin aturan begini, bikin aturan begitu di dunia ini, kayaknya Allah ini tidak ada sayangnya kepada manusia. Jawabannya bukan Allah tidak sayang, justru Allah bikin aturan seperti aturan Al-Quran ini supaya ini untuk kebaikan manusia, untuk kebaikan kita juga. Ya Allah, ya Karim, ya Rahman, ya Rahim. Saya lihat dari sebuah artikel, Allah itu melarang laki-laki memakai gelang atau cincin dari emas, ya. Ada kan? Dari emas. Ada seorang peneliti orang Amerika, orang batur mah ibu, lamun anu diharamkeun atau dimenangkeun ku Islam teh diteangan. Naon ieu sababna Islam? Tepikeun ka rasul Islam. Itu Islam teh. Ternyata ibu semuanya, kalau seandainya laki-laki itu emas ini, kata penelitian, ya. Kata penelitian ini, emas ini bisa menyerap bisa menyerap darah-darah kotor, yang sehingga ini bisa menimbulkan penyakit bagi laki-laki, ya. Nah makanya perempuan ini dengan darah kotornya yang yang campur dengan emas ini bisa terbuang dengan dengan men, dengan head. Bisa dibuang dengan head. Maka perempuan ini walaupun pakai emas itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena sehat. Sehat apa? Karena terbuang kotorannya, darah-darah kotornya dengan berbarengan dengan darah head. Coba Bu, Islam ini haram laki-laki, kok kenapa haram? Sejauh mana haramnya laki-laki pakai emas? Ternyata kita mah cuman ya laki-laki pakai emas haram, iya haram. Kadang-kadang kita cuman seperti itu dan sampai di situ pikirannya, ya. Tapi orang Barat mencari bagaimana ini sampai Islam mengharamkan ini. Ternyata ibu semuanya bisa jadi penyakit terserap oleh tubuh kita dari emas itu. Jadi darah, jadi daging. Kalau laki-laki tidak kebuang karena tidak. Kalau mau laki-laki headnya bisa mungkin emas dipakai sama laki-laki itu, ya. Itu dari seperti itu orang itu. Allahu Akbar, ya. Itu banyak orang seperti itu. Seperti ada kalau kita dijilat asu, ya, dijilat asu itu harus diseretuk berapa kali? 6 kali, 7 kali, yang satunya harus pakai tanah. Nah ini saya baca dalam sebuah artikel ini, orang Barat lagi ini sampai masuk Islam deh. Kenapa sih harus pakai tanah? Ternyata di dalam tanah kalau seandainya untuk menyeretu jilatan anjing itu, ya, ternyata ini subhanallah beda dengan air itu. Karena bisa menyembuhkan kalau seandainya ada mengandung penyakit dari jilatan itu, bisa sembuh dengan serapan tanah. Beda, maka harus dicampur dengan tanah. Maka Islam ini sebetulnya ilmu kedokterannya sudah ada, ilmu apanya sudah ada, cuman kita saja yang menggalinya dangkal, ya. Yang haram tetap haram. Allah mengharamkan, subhanallah. Apapun yang diharamkan oleh Allah, bukan Allah tega, bukan Allah kejam, bukan. Kok Allah kejam? Kenapa daging babi diharamkan? Saya mau banget. Allah kejam banget gitu mengharamkan daging babi. Coba periksa di daging babi itu, ya kan? Kenapa diharamkan itu? Justru untuk kebaikan kita umat Islam.
untuk kebaikan kesehatan kita, untuk kebaikan apa? Dunia dan akhirat kita, maka Allah haramkan. Itu. Makanya banyak sekali lah contoh-contoh ini bukan kejam Allah, bukan biadab Allah, ada aturan seperti ini, seperti itu haram dan sebagainya, makruh dan tidak boleh seperti itu. Ini aturan bukan kejam. Bukan Allah tidak punya Rahman dan Rahim. Ya. Makanya setelah Allah membicarakan apa Rabbil Alamin, Allah itu yang maha pengatur, yang maha pengurus, maka Allah mengembalikan lagi kalimat apa? Ar-Rahman Nirahim. Supaya apa? Supaya kalau seandainya ada orang yang berprasangka bahwa Allah kejam, Allah ini Ar-Rahman Nirahim, Allah itu mempunyai kasih sayang. Masa sampai diulang-ulang? Ya. Bisi orang boga perasaan ieu meureun bahwa oh Ar-Rahmani Rahim, Allah itu maha kasih sayang. Bahkan Allah itu sayangnya Allah kepada siapa? Kepada orang yang mempunyai kasih sayang lagi. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rawahu at-Tabrani, innama yarhamullahu min ibadihi ruhamat. Pastinya Allah mengasihi kepada abid yang punya kasih sayang. Ya. Allah sayang banget kepada orang yang punya sayang kepada orang lain. Contoh, kalau kita punya sayang kan, kasih dan sayang kepada orang lain, Allah sayang banget kepada kita ini. Yang harus kita sayangi itu kan beberapa kain. Kata Allah, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Kasihanilah ibu makhluk yang ada di bumi, maka yarhamkum man fis sama, maka akan menyayangi kalian makhluk yang ada di langit. Oh, lamun urang hayang dipika cinta ku makhluk anu aya di langit, urang kudu mika cinta ka makhluk-makhluk nu aya di bumi. Kudu mikanya mika deudeuh, mika heman ibu. Hate urang teh. Ulah sabalikna, mika ngewa, mika sebel, mika ijin, mika geuleuh, mika ngewa. Terus jeung batur teu akur, jeung baraya teu sarua. Terus baraya teu sarua. Ya Allah ya Karim. Nah ini ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimahullah, mana mungkin atuh Allah mengasihi dan menyayangi kita kalau kita tidak pernah menyayangi orang lain. Irhamu man fil ardi, sok sayangilah, tebarkan kasih sayang ibu kita semua bapak ke man ini makhluk. Di dalam isi mausul ada waman wa ma wa al tusawi madukir wa hakada inda tayyin suhir. Man ini umum, ya, isi mausul tapi umum, artinya bisa diisi dengan apa saja. Bisa dengan alam, bisa dengan manusia, bisa dengan hewan, bisa dengan apa saja. Sok kasih sayangilah, tebarkan. Apa yang harus ditebarkan? Pertama, kita kalau kita berhadapan dengan alam saja, alam ini masih wallahu fahuwa alamun, selain dari Allah itu alam namanya. Mau itu yang disebut dengan hewan, mau itu disebut dengan apa? Manusia, alam. Alam yang kita pandang secara biasa, alam dunia ini. Kita ini kalau ada bunga, itu alam kan? Ada tumbuh-tumbuhan, kita tanam di pot, kita kan? Setelah ditanam kita kasih pupuk, kan? Makanan itu pupuk itu. Setelah dikasih pupuk itu perlu apa? Pengairan, minum, ya, minum, kasih minum tiap pagi. Itu harus ada kasih sayang. Ajaklah berbicara si tumbuh-tumbuhan itu. Wahai potku, ya, wahai tanaman-tanamanku, sabarlah kamu ya, nanti kasih saya makan. Itu ngobrol, ya ngobrol. Ini siapa tahu ini yang diajak ngobrol ini diberikan oleh Allah ngerti
Ngerti ya Allah ya Karim. Mungkin mengucapkan terima kasih. Ya Allah, semoga orang ini yang sudah memberi makanan, memberi air kepada saya, ya Allah, kata tumbuh-tumbuhan, semoga diberkahkan hidupnya, semoga dimudahkan airnya, semoga dimudahkan segala urusannya. Ini memohon kepada, cuman kita tidak tahu. Ya, hanya Rasulullah yang tahu bahasa-bahasa tumbuh-tumbuhannya. Ini subhanallah, ibu semuanya berhadapan dengan apa saja. Tapi kalau begini berlebihan nggak kira-kira? Ada seorang ahli tasawuf ya, itu menanam tomat. Di dalam tomat itu ada ini Pak, ada apa? Ada apa? Lalat atau bukan lalat apa? Hileunnya si hileunna teh dilaang tuluy ini simpen, disemprot, diobatan, tuluy kita disimpan deui ka dinya. Berlebihan kan kira-kira nggak begitu? Saking nyaah teuing, benernya nyaah teuing, ya nyaahna luar biasa sampai penyakit pun disimpan dimasukin lagi. Ya seperti Nabi Ayub alaihi salam. Ya, Nabi Yusuf alaihissalam itu setan ini saking, kenapa ya Allah Nabi Ayub ini terus dibangga-banggakan, terus dipuja olehmu ya Allah. Nah itu kan, coba saja imannya dia itu. Pengen dicoba dengan berbagai ujian oleh Allah. Anaknya yang cantik-cantik, yang cakep-cakep itu mati semuanya, hartanya yang banyak, hewannya, tumbuh-tumbuhannya semuanya dimatiin, dirusak semuanya. Istrinya ini yang satu minta cerai, yang satu lagi ini nggak tahu kemana. Ini diuji oleh Allah Subhanahu. Setelah itu dikasih menurut sebagian riwayat ini dikasih penyakit. Ya, penyakit gatal-gatal, lama-lama bertumbuh belatung dan lain sebagainya, sehingga baunya nyengat tidak tertahan. Kata masyarakat ini, usirlah Ayub, jangan ada di kampung ini karena ini menjadikan virus penular penyakit. Sampai diusir, ditempatkan di tempat sampah yang bau dan pengap, ibu. Coba ibu, usiran seperti itu, nasib seperti itu, Nabi Ayub masih sujud, masih mengatakan subhanallah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, sampai bisa mengatakan istighfar, sholat nggak pernah berhenti, padahal penyakit dan ujian, subhanallah. Ya, itu kelas Nabi Ayub alaihi salam. Ya, kelas Nabi Ayub. Kalau diberikan ujian kelas Nabi Ayub diberikan kepada kita, yakin kita tidak akan mampu. Ya, tidak akan mampu. Yakinlah bahwa ujian Allah itu sesuai dengan kelas. Kelasnya para nabi, kelasnya para sahabat, kelasnya para tabiin, kelasnya para ulama, kelasnya para mukmin, kelasnya mukmin seperti kita ini. Ini pasti ujiannya ini beda, tidak akan sama. Ujian yang diberikan kepada kita tidak akan sama dengan ujian yang diberikan kepada para nabi dan para sahabat. Wah, kalah tuh kita, ya. Kita mungkin diuji ku Allah tunuh ke geus hoream ka masjidnya, harus. Ibu itu panausan cek ibu teh, aduh tunuh jadi moal. Kadang-kadang moal gitu kan. Ibu itu malam pangaosan, aduh nyeri lutut jadi moal. Terus padahal jauh kalau dibandingkan dengan ujian, dibandingkan dengan Nabi Ayub, dengan para sahabat itu. Kita mah hanya diberikan kebingungan sedikit juga sudah tidak mau ngaji. Bingung aja tak gitu. Diberikan pekerjaan sedikit lebih banyak juga nggak mau nih. Ini ujian dan cobaan dari Allah yang diberikan kepada kita. Insya Allah kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah akan mampu, dan Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan manusia. Ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, ulangi bahwa tadi Allah Subhanahu wa ta'ala sangat mencintai kepada orang yang mencintai orang lain. Bukan hanya mencintai orang. Di dalam hadis Rasul mengatakan, man rahima walau dabihata uskurin rahimahullahu yaumal qiyamah, rawahu al-Bukhari. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man rahima,
barang siapa orang yang ada kasih sayang, ya, walau dabiha tausburin, walaupun ketika menyembelih burung pipit. Burung pipitnya burung piit, rahimahullahu yaumal kiamati, maka Allah akan menyayangi kepada orang itu nanti di hari kiamat. Seperti apa sayang kepada burung pipit ketika menyembelih, ya? Pertama mungkin menyembelihnya itu harus apa? Harus dengan pisau yang tajam. Itu harus sayang kita kepada makhluk Allah. Kita akan menyembelih sapi, menyembelih domba hari Minggu nanti. Ini harus tajam betul-betul. Ya. Jangan sampai ada gereseran 2 kali motong. Betul kan? Apalagi hidup kembali. Sekarang mah motong teh ada istilah 1 kali digitu teh shit, itunya 1 kali brah itunya. Ngan cuman kalau seandainya kita mang-mang, ya udah aja seperti ini aja gitu kan. Biasa kalau mang itu pilihlah yang motong itu orang yang soleh. Orang yang soleh, kalau apa istilahnya nggak bismillah, soleh, Islam, Muslim, itu sebagian kaum sah-sah saja. Takut begini orang yang nggak sholat, nggak soleh, gitu kan, jauh dengan Allah, nggak baca bismillah, itu yang ditakutkan itu, ya. Nah makanya dari semuanya ini, ibu bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dari dulu gitu ya, orang yang motong-motong itu harus apa? Harus tajam gitu ya, tajam. Kalau ibu apa itu mujair kadang-kadang masih kerepek, udah dimasukin katel, bungu dina katel teh ibu gerubuk itu teh dolim teh. Jadi Allah tidak akan menyayangi kita di akhirat kalau seandainya kita tidak punya rasa kasih sayang kepada sang mujair. Mujair nak hotel atau kerepuk kan harus mati dulu, dimatikan dulu itu kan. Jangan sampai apa kalau ayam belum mati, ayam ini sudah dikejeburin ke mana? Cai panas, atuh mati nate bukan lain dibenci tapi mati kunaon? Mati kucing cai panas jadi dosa. Dijamin dosa itu mati na kucing panas itu jadi harap. Kayak begini kita nembak menurut sebagian kaum ulama nembak apa manuk celak, maka bismillah orang cetak itu semencit cenah mencit gubrak ke handap, ngagubrakna kali teuing kana batu. Jadi lain paehna teh paeh ku bedil atau lebih paeh ku kana batu. Lamun paeh ku bedil, yakin ini ibu sadaya bisa jadi halal karena memangna niat mencit geus bismillah gitu nya, ngagubrak kulantaran paehna ayeuna lamun kana batu saking ku nyerina ti beubeut eta teh jadi haram. Itu punya. Jadi orang di samping ayeuna harus ada sayang kepada apa? Hewan-hewan juga, ini kita juga harus teliti menyayangi. Allah akan menyayangi kita nanti di akhirat itu ibu semuanya ya. Maka Allah membalikan kata di Bismillahirrahmanirrahim juga udah ada Ar-Rahmanirrahim. Kok kenapa tidak Alhamdulillahirabbil alamin? Ada lagi Ar-Rahmanirrahim. Itu tujuannya ada, rahasianya ada. Itu rahasianya yang pertama yang tadi menunjukkan bahwa Bismillah itu di luar Fatihah, di luar surat Al-Fatihah. Kemudian ini membuktikan bahwa Pabayana anna Rabbal alamin huwa Ar-Rahman, bahwa menjelaskan ya, kalau di dalam Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanirrahim ini menjadi sifat dari dat apa? Dat Allah. Kan Bismillahi kalawan nyebat dan Allah, Ar-Rahmani tuh sifat, jadi sifat tidak dat Allah Subhanahu wa taala. Nah kalau di dalam Ar-Rahmanirrahim ini lapan Ar-Rahmanirrahim jadi sifat tina sifat. Jadi sifat disifatan deui. Robbil alamin kan nyipatan Allah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Siapa Allah itu? Robbil alamina anu ngurus sakabe alam.
Nah, saha nu ngurusak kabeh alam teh nu kumaha nu ngurusak kabeh alam teh? Rabbil alamina teh nu mana? Huwa Ar-Rahman. Ya. Ar-Rahman, apa Ar-Rahman teh? Ar-Rahman itu alladzi yarzuquhum fid dunya. Ya. Ar-Rahman ini adalah alladzi yarzuquhum yang memberikan rezeki fid dunya di dunia. Ini menguatkan bahwa ini sifat ini menunjukkan bahwa Rabbul Alamin adalah zat yang Rahman. Rahman itu adalah yang memberikan rezeki di dunia. Rezeki ini kan banyak penafsirannya ya Bu ya. Ada rezeki materi, ada rezeki sehat, ada rezeki iman dan Islam. Jadi Allah ini yang memberikan rezeki melalui sifat Ar-Rahman di dunia. Jadi kita jangan takut dengan rezeki kita Bu. Bahkan Imam Syekh Ibnu Athaillah menyatakan kita jangan terlalu melihat sabab ya. Jangan kita terlalu melihat asbab. Begini, aduh, besok ini dari mana ya rezeki kita ya? Gak kelihatan nih. Dari warung nggak ada, dari toko nggak ada, dari kerja nggak ada, dari mana itu sabab nggak ada. Maka Ibnu Athaillah mengajarkan jangan kita terlalu melihat asbab dan sabab. Lihatlah Allah dengan hati, pandang dengan Allah dengan hati kita, pandang Allah. Bahwa Allah mempunyai sifat Rahman, Allah akan memberikan rezeki dan menanggung jawab kehidupan manusia makhluknya termasuk kita. Lamun urang neangan sabab, komo lamun teu boga gawe, urang sok loba kabingung. Komo lamun urang neangan sabab, bari urang proyekna rada kurang, urang loba bingung. Lamun jalma geus bingung, tungtungna lamun kurang iman bisa frustasi. Tapi lamun urang yakin Allah lah yang memberikan rezeki, Allah lah, pandanglah Allah. Itu mah sabab. Dan nggak ada sabab juga Allah akan berikan rezeki. Ya, sababiyah wasilah itu mah cukang lantaran. Anu ngasih cukang lantaran, toko cukang lantaran, warung cukang lantaran. Apalagi suami cukang lantaran, semuanya memberikan rezeki itu mah cukang wasilah. Allah memberikan rezeki melalui itu semua. Ya, padahal kadang-kadang ibu semua yang kita harapkan sababnya dari sini, rezekinya datang dari sini. Ya Bu, yang kita harapkan kita sepenuh besok akan mendapatkan rezeki dari ini sababnya, tertutup datang dari sini. Ini sering terjadi Bu kepada manusia. Nu diharapkan itu datang dia. Allahu Akbar. Makanya kita ini jangan terlalu melihat sabab. Yarzuquhum bid dunya. Allah lah yang akan memberikan rezeki, baik itu rezeki materi, rezeki sehat, rezeki lahir, rezeki batin. Allah yang akan menanggungnya. Maka dari sekarang ini hati kita pandanglah Allah. Pandang, nggak usah takut. Allah, pandanglah Allah. Semuanya akan selesai kalau kita merapat kepada Allah. Jangan terlalu kita ini berbicara dengan manusia. Jangan terlalu banyak kita bercurhat dengan manusia. Urusan rezeki, urusan apa. Kita dekatkan dengan Allah. Kita berzikir, kita merapat serapat-rapatnya dengan Allah. Baik itu malam hari ataupun siang hari merapat. Hindarilah, jauhilah urusan-urusan yang Allah akan kecewa, yang Allah akan munkar, yang Allah akan inkar kepada kita. Jauhi. Insya Allah Allah akan mengurus kita semua. Karena kita ini Bu ya, kadang-kadang dalam hati kita melamun itunya. Ya Allah, begini nasib deh gitu kan. Ditulis di medsos. Kumahanya orang temen hese-hese teuing duit aya anu kitu kan, aya anu kitu Bu ya, aya duka urang mana nama gitu. Nah Gusti mun hese-hese teuing duit, ya Allah aya anu hese.
Ya Bu, coba baca Ibu ya. Ini di medsos-medsos, di Facebook ini ada orang yang seperti ini. Bahkan ini, ya Allah, ini kurang merapat dengan Allah. Kalau kita merapat dengan Allah, Bu, itu mah jualan, mah dagang, mah Ibu, emas, Mbak, itu mah cuman wasilah, itu nggak usah dipikir-pikir. Pikir mah Allah ngarijian. Pagi kita berangkat, udah jadi pikiran hati trek sare cus sekali itu kan dia. Can itu, can iya, tungtungan wiridan oke, dikir oke, kalewat tahajud, kalewat, sebab pikiran anak kita kemana-mana, ya, dan kemana-mana. Insya Allah, mata ayah nama, lamun hayang iya, kudu senang, weh hati laras, senang hati, lamun senang hati, mah ibu katingal, ibu tina wajahna oke atuh, lamun wajahna kusut, laras. Garing seri datara saya tambah karena seri garing gitunya terus ayeuna kusut wa ya Allah eta teh hatena keur bingung hatena keur bingungan mikiran duka mikiran duit duka mikiran naon mikiran gawe mikiran budak mikiran keluarga loba udah pikiran padahal kurang salah eta teh ukur gambaran dunia wungkul lamun diri deukeut ka Allah mah kabeh dikitukeun ku Allah teh budak bager dibagerkeun ku Allah budak ayeuna keur teu soleh ditesolehkeun ku Allah naon tujuanna keur muji jeung nyoba indung bapana terus dibagerkeun diuji kolotna sombong teu dibeja-beja budak abdi mah bagur sae soleh ayeuna S2 S3 sa RT apaleun sarupa RT apaleun ya Allah batur mah padahal teu hayangeun ngadenge obrolan eta teh da kulantaran diuji ku Allah kesombongan jadi mah sombong pahalanya leungit aya batur rumah tetangga tepikeun kabrek budak teh boga budak keur madua nu hiji mabok nu hiji deui asup terkena narkoba ibunya ditesolehkeun ku Allah muji teh muji sah muji indung bapana kumaha sikap kolot tak sabar teu terus kus kasabaran jeung ku karendahan hati insyaallah sarupa ukur ujian Bu keur naikeun harkat derajat urang di hadapan Allah Subhanahu dibere beungar ujian nah sombong teu hapoh ka masjid teu dibere sangsara ujian kadeu lamun jalma diuji ku Allah cing urang ayeuna lamun diuji ku Allah sok bunga sok sedih kieu we ayeuna kuduna mah bunga urang boga budak punten ibu gaduh putra ibu teh nya putra ari batur ayeuna teu kabawa ujian anak ibu kabawa ujian bunga teu bunga alhamdulillah Pak Ustad abdi mah putra ayeuna nuju ujian pidoana nya tuh alhamdulillah terus tapi can aya asim kuring menyebutkeun Pak Ustad alhamdulillah ayeuna teh abdi teh nuju diuji nyeri waos teh seri we dibere nyeri huntu teh itu can aya nu kitu padahal eta teh saruakeun ujian budak ayeuna diuji subuga menang ijazah kena bisa melanjutkan pendidikan ke tingkat yang selanjutnya bidituna menang penghargaan urang diuji nyeri waos nyeri naon wae galing jeung panas tiris lamun sabar jeung bunga hate di hadapan ka Allah insyaallah harkat derajat urang diangkat ku Allah lamun alhamdulillah abdi teh Pak Ustad nuju diuji bing bunga we bunga jeung sok sedekah mangga sedekah naon abdi teh keur teu aya pada meulana teh aya nu kitu bunga suraseri datang teh marahan mere amplop sagarupa malahan mere rokok segala rupa naon sababna bunga sabab keur diuji abdi teh ku Allah diujina bentuk naon pagawean Ustad hiji jancang gitu borongan teh aya kitu sugan pahala itu alhamdulillah jadi uji abdi teh naon teu aya proyek itunya ya Allah pada urang teh kudu bunga sabab keur diuji ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ujian Allah teh sifat Rahman, ulah nyangka Allah ayeuna teu pernah ruguh ka Allah, urang teh ayeuna dirizkian ku Allah Ar-Rahman anu Maha Rahman. Lalu kemudian aya kata Ar-Rahim. Nah, cenah Ar-Rahim, Ar-Rahim alladzi ghafara yaghfiru lahum bil uqba. Ar-Rahim itu menurut sebagian ulama ahli tafsir dalam ahli tafsir bahwa Ar-Rahim itu Allah yang mengampuni dosa kita di akhirat.
Jadi dengan sifat Rahman dan Rahim ini sangat pas, sangat komplit, sempurna. Ar-Rahman Allah yang mengurus rezeki di dunia, Ar-Rahim Allah yang mengampuni seluruh kesalahan kita di akhirat nanti. Amin ya. Da urang teh kur dua atuh dunya akhirat. Dunya mah lain tempat urang sebenarnya mah, tempatna nafsu, tempat setan eta dunya, tempat kamun karotan eta dunya, tempat urang nu iman mah nyata mukmin anu hakiki mah akhirat tuh. Di akhirat tempat nu langgeng tur abadi anu panjang punjung nu teu aya poe panungtung eta nu kudu dikejar kurang sadayana mah. Dunya hanya sepintas ibu sakedap deui gararuwih urang mah. Moal bet 40 tahunan deui nu hadir di dieu, moal berpuluh 50 tahunan deui nya. Nya lamun 40 jadi 80 geus reyot 40 teh 80 teh 100 tahun teh geus tiga naon ibu leres. Bedug atuh kulit geuninnya beuki kolot teh geuning beuki teuas ari jelema mah beuki kolot teh beuki lemong, beuki ompong, beuki ngongkong, beuki naon deui? Beuki ompong. Ya Allah ya Karim. Jadi urang sadaya hanya harapan urang di akhirat. Insyaallah nanti ada Maliki Yaumidin, bahwa Allah itu yang mengatur, yang memiliki alam kiamah. Jadi poe akhir, poe kiamah. Insyaallah dalam pertemuan selanjutnya kita akan membahas hal itu. Mudah-mudahan ibu semuanya, bapak yang hadir semuanya, sahabat saya, rekan saya, jamaah semuanya mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Usahanya apapun yang diusahakannya, mau bisnis, mau apa saja, mau kerja, mudah-mudahan barokah rezekinya. Amin. Allahumma ya Allah ya rabbal alamin. Sekian dan terima kasih. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Ibni Abbas Royatu sallallahu alaihi wasallam saudah waliwa'uhu abyad. Sesungguhnya bendera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu warnanya putih dan panjinya berwarna hitam. Dalam kemudian hadis yang lain dikatakan maktubun alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bahwa sesungguhnya tertulis di dalamnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat yang antum-antum itu semua hidup dengan itu, kalimat yang antum-antum semua ingin mati dengan itu, dan kalimat yang antum-antum semua pengen hidup lagi dengan itu. Dalam hati kibarkan tinggi-tinggi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan bendera suci bersama panji Nabi, ayo jaga NKRI dari para pembenci. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd.